Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Dater. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips tentang tahapan-tahapan daripada menulis puisi. Dan saya meringkasnya dalam 3 tahap lah ya, sehingga nanti supaya tidak terlalu panjang dan lebih ringkas untuk bisa dipahami, untuk bisa dipergunakanlah sebaik-baiknya untuk sama-sama belajar tentang puisi, sehingga teman-teman semua dapat memahami puisi dengan mudah, dan tentunya diharapkan juga mampu menulis puisi yang baik. Baiklah, apakah tahapan itu? Ayo kita obrolin bareng-bareng. Tahapan yang pertama adalah untuk kita menulis puisi itu, tahapan pertamanya yang kita mesti persiapkan adalah kerangka puisi. Maksudnya kerangka puisi adalah kita ini nih, maksudnya kita fokus untuk menulis puisi itu jenis puisi apa. Kemarin kan kita udah belajar ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer kan, kontemporer. Nah, di tahap yang pertama ini harus sudah ditentukan kita mau menulis menggunakan puisi jenis apa. Terserah, bebas teman-teman menulis jenis puisi apa, puisi lama, puisi baru, atau puisi kontemporer, nggak apa-apa. Pilih salah satu puisi yang teman-teman sukai, sehingga teman-teman begitu nulis puisinya tuh dapat dilakukan menulis dengan bergembira. Sebab kan ya kalau saya sih berpuisi itu ya bergembira, bersenang-senang dengan puisi, berasik, bermain-main gitulah, pokoknya tidak menjadikan beban untuk kita berpuisi. Nah, tahap yang kedua ini juga penting. Setelah kita menentukan jenis puisi apa, kita juga harus menentukan tema. Kita mau bikin puisi, mau ngomongin apa nih temanya nih? Mau ngomongin apa, mau ngomongin siapa? Jadi kalau temanya belum jelas, artinya kita nggak ada batasan nih. Nah, kalau nggak ada batasan nanti bisa bleberan lah, tumpah ruah kemana-mana puisinya, maka nggak akan fokus. Pilih saja salah satu tema yang teman-teman sedang ingin tulis, misalnya tema cinta, tema kritik sosial, atau tema politik, atau budaya, atau tema-tema serius yang lainnya. Atau bahkan boleh juga teman-teman nulis dengan tema yang buat lucu-lucuan aja, nggak apa-apa, bebas kok berpuisi itu, mau bikin tema apa saja. Tapi tentukan temanya satu, sehingga jadi teman-teman fokus pada satu titik, jadi nggak melebar kemana-mana. Nah, itu pentingnya untuk menentukan tema di awal untuk menulis puisi. Nah, setelah itu ada proses tahap yang ketiga, itu proses kreatif nih. Proses kreatif itu adalah bagaimana nulis puisi yang baik dan benar. Itu dulu kan. Nah, benar-benar itu ya sudah, kita mulai membaca-baca buku, membaca-baca tulisan yang tentang teori-teori berpuisi yang sudah saya bahas di video sebelumnya kan, ada kan. Nah, selain kita membahas teori-teori puisi, juga kita baca lagi, tapi jangan lupa kita juga mesti membaca puisi-puisi dari penyair-penyair lain. Kenapa? Dengan membaca puisi dari penyair lain, itu akan menambah referensi diksi kita dan referensi imajinasi kita dalam proses kita menulis puisi. Begitu, karena semakin banyak referensi yang kita punya, diksi-diksi yang kita punya, yang kita ketahui, itu akan membantu kita pada saat menulis puisi nanti, sehingga puisi kita diharapkan akan menjadi puisi yang baik. Nah, kira-kira begitu teman-teman, tips singkat tentang 3 tahapan
menulis puisi yang baik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi.